Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uyun Mubarak. Pada kali ini, saya akan membahas tentang proyek visualisasi data. Nah, teman-teman tahu dong, akhir-akhir ini banyak sekali kita jumpai berita yang menyedihkan terkait kekerasan yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, banyaknya dampak atas insiden konflik kekerasan tersebut membuat saya jadi penasaran bagaimana sih besarnya insiden konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu saya memutuskan untuk membuat sebuah visualisasi data tentang insiden konflik kekerasan di Indonesia. Di sini, saya menggunakan data yang mencakup semua insiden konflik kekerasan dan kriminalitas dengan kekerasan yang dilaporkan lebih kurang dari 115 surat kabar lokal, baik di koran tingkat provinsi dan kabupaten, juga diperkuat dan dicek dengan data dan sumber sekunder. Dataset tersebut memiliki 100 variabel seperti nama wilayah, tanggal kejadian, bulan kejadian, ID kejadian, afiliasi aktor pihak 1, afiliasi aktor pihak 2, hasil intervensi, total korban tewas, total korban luka, dan lain-lain. Untuk melihat lebih detail dari isi dataset, kalian bisa akses di sini. Nah, ini merupakan variabel-variabel yang ada pada dataset tersebut. Nah, selanjutnya, dari dataset insiden konflik kekerasan, objektif yang dilakukan saat melakukan eksplorasi yaitu mencari provinsi mana yang memiliki insiden kekerasan tertinggi dan apa pemicu utamanya. Kemudian, dari objektif tersebut dapat dilakukan rincian seperti berikut. Yang pertama, provinsi mana yang mengalami insiden konflik kekerasan tertinggi. Kemudian, kapan konflik kekerasan paling banyak terjadi. Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara isu insiden konflik kekerasan, banyaknya korban, dan penggunaan senjata. Dan yang terakhir, apa saja yang menjadi pemicu insiden konflik kekerasan. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, dilakukan visualisasi data seperti berikut. Di sini, kita bisa lihat bahwa total insiden konflik kekerasan di Indonesia berjumlah sebanyak 28.046 kasus. Nah, dari visualisasi ini, kita bisa juga melihat bahwa semakin merah titik sebuah daerah, maka semakin tinggi insiden konflik kekerasan terjadi. Seperti pada visualisasi berikut. Kemudian selanjutnya, dari gambar di atas, provinsi yang mengalami insiden konflik kekerasan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara, di mana jumlah konfliknya sebanyak 3.134 kasus, yang diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Papua, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan DKI Jakarta. Nah, teman-teman, menariknya, dari 10 provinsi yang mengalami insiden konflik kekerasan tertinggi, ternyata tidak seluruhnya tersebar di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat bahwa Pulau Kalimantan tidak memiliki perwakilan untuk masuk ke dalam 10 besar dari provinsi yang mengalami insiden konflik kekerasan. Selanjutnya, waktu kejadian konflik kekerasan. Berdasarkan 10 provinsi tertinggi yang mengalami insiden konflik kekerasan, ternyata konflik kekerasan paling banyak terjadi di bulan Mei 2014 yang terdapat di kuartal kedua. Di bulan Mei 2014 terdapat 1.622 kasus. Kita juga bisa melihat bahwa rata-rata banyaknya kejadian konflik kekerasan di atas 1.000 kasus. Kemudian kita lanjut ke perbandingan antara isu insiden konflik kekerasan, banyaknya korban, dan penggunaan senjata.
Nah, dari gambar ini diperoleh bahwa konflik kekerasan terjadi diakibatkan oleh isu kelompok dibandingkan dengan isu individu. Konflik kekerasan yang terkait dengan adanya penggunaan senjata atau tidak adanya penggunaan senjata, keduanya sama-sama memiliki total korban luka yang lebih besar dibandingkan dengan total korban yang tewas. Kemudian, adanya penggunaan senjata yang disebabkan oleh isu kelompok. Di sini kita bisa lihat bahwa korban tewasnya sangat besar, mencapai 1.531 korban. Selanjutnya, pemicu konflik kekerasan. Nah, dari gambar ini, yang menjadi pemicu insiden konflik kekerasan terbanyak adalah kriminalitas, di mana tindakan kekerasan tersebut terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya dan target tertentu. Selanjutnya, pemicu insiden konflik kekerasan kedua diakibatkan karena main hakim sendiri. Tindakan kekerasan ini dikarenakan masalah balas dendam seperti tersinggung, pencurian, hutang, kecelakaan, dan lain-lain. Selanjutnya, pemicu insiden konflik kekerasan disebabkan karena KDRT. Nah, dari pemicu insiden konflik kekerasan tersebut, kita bisa melihat bahwa konflik kekerasan paling rendah yaitu diakibatkan karena separatisme. Nah, separatisme ini merupakan tindakan kekerasan yang merupakan sebagai upaya pemisahan dari NKRI. Dari visualisasi-visualisasi di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi paling tinggi yang mengalami insiden konflik kekerasan. Pemicu utama insiden konflik kekerasan diakibatkan oleh kriminalitas. Hal tersebut dikarenakan adanya isu individu yang terjadi. Nah, konflik kekerasan yang tidak menggunakan senjata ataupun menggunakan senjata, keduanya memiliki total korban luka yang lebih besar daripada total korban tewas. Untuk melihat dashboard interaktif, teman-teman bisa mengunjungi link berikut. Nah, ini adalah dashboard interaktif terhadap insiden konflik kekerasan yang ada di Indonesia. Terima kasih.